Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Salma Zahra, saya mahasiswa Pendidikan Fisika UNJ 2025, dan di sini saya akan membahas mengenai materi kalkulus, chapter 10, kalkulus 2 ya teman-teman. Nah baik, di sini materi yang saya akan jelaskan itu mengenai garis singgung, panjang busur, dan juga luas untuk kurva polarnya, dengan dosen pengampu saya ada Bapak Fauzi Bakri MSI, dan juga Ibu Wulandari Fitriani, SPD MPD. Nah, ada 6 nih teman-teman materi yang akan saya bahas. Yang paling awal itu ada garis singgung pada kurva polar, lalu ada arus singgung pada kurva polar di titik asal, lalu ada panjang busur kurva polar, lalu ada luas dalam koordinat polar, ada menggunakan simetri, dan yang paling terakhir itu ada titik potong grafik polar. Nah, yang paling awal dulu ya, kita akan bahas mengenai garis singgung pada kurva polarnya. Oke, nah di sini kemiringan garis singgung pada kurva polar dalam bentuk R sama dengan F theta, di mana R itu adalah fungsi dari theta yang dapat diturunkan. Nah, kurva dalam bentuk ini tuh dapat dinyatakan secara parametrik dalam parameter theta, dengan mensubstitusikan F theta untuk R dalam persamaan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, di sini kita tahu nih kalau R itu sama dengan F theta kan. Nah, ada persamaannya nih, ada persamaan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Kita masukin aja nih R-nya di sini, kita ubah jadi F theta. Sama aja yang di sini juga teman-teman. R yang di sini kita ubah jadi F theta. Sehingga menghasilkan seperti ini. X sama dengan F theta cos theta dan Y sama dengan F theta sin theta. Nah, lalu kita tuh mau coba turuninnya nih. Tapi mungkin beberapa teman-teman termasuk saya itu kadang suka agak kesulitan kan. Jadi kita agak lebih rinci lagi ya nuruninnya ya. Kita pakai UV. Nah, di sini rumusnya itu kan udah pernah dibahas di kalkulus 1 ya. UV aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita yang bagian sini dulu deh. Yang ini. Nah, U-nya itu kan sama dengan F theta ya teman-teman. Atau sama dengan R lah, sama aja ya. Nah, maka U aksen itu turunan dari F theta yaitu F aksen theta. Nah, lalu untuk V-nya itu adalah cos theta. Nah, turunan dari cos theta itu sama dengan min sin theta. Kita masuk ke yang sini. Nah, ini sama aja, tetap U-nya itu tetap F theta, maka turunan dari F theta itu adalah F aksen theta-nya. Lalu untuk V-nya itu pakai sin theta ya, sin theta. Nah, turunan dari sin theta itu cos theta, kebalikan dari yang tadi. Oke, kita masukin aja nih, berarti di sini dx per d theta, kita pakai yang ini dulu berarti. Nih, dx per d theta itu maka sama dengan, nah kita masukin aja nih, semuanya kan udah rumusnya tadi tuh, yang ini nih rumusnya. Yang ini, kita masukin aja ke sini, jadinya min f theta sin theta ditambah f aksen theta, lalu dikali cos theta. Di sini maka sama dengan, karena kan f theta itu sama aja kayak r kan, jadi masukin aja di sini minus r sin theta dikali f aksen theta itu kan sama dengan dr d theta kan, itu turunannya kan. Jadi sama aja nih, jadi dr d theta cos theta. Sama aja, yang bawah juga seperti itu. F theta cos theta ditambah f aksen theta sin theta sama dengan r cos theta ditambah dr per d theta sin theta. Nah, baik, jadi di sini itu lanjutannya. Jadi, jika ada dx per d theta dan juga ada dy per d theta itu continue, ini continue, dan jika dx per d theta itu tidak sama dengan 0, maka y itu adalah fungsi x yang dapat diturunkan dan menghasilkan rumus kemiringan seperti ini. Maka jadinya dy per dx sama dengan dy per d theta dibagi dx per d theta. Tadi udah dihasilkan kan sebelumnya dy per d theta berapa, dx per d theta itu berapa. Langsung aja masukin nih jadinya r cos theta plus sin theta dr d theta dibagi min r dikali sin theta plus cos theta dr d theta. Oke. Nah, contoh yang pertama itu adalah cari kemiringan garis singgung pada lingkaran. Di sini R diketahui sama dengan 4 cos theta. Di titik di mana theta itu sama dengan pi per 4. Nah, kita jawab nih. Kita kan udah tahu rumusnya tadi kan. Nah, kita udah tahu nih R itu sama dengan 4 cos theta, maka turunan dari dr theta-nya itu sama dengan, nah cos theta itu kan turunannya sama dengan min sin kan. Nah, min sin dikali 4 jadinya min 4 sin theta. Masukin aja ke rumus teman-teman yang tadi. Tulis ulang, dy sama dengan dx. Dy dx sama dengan r cos theta plus sin theta dr d theta dan juga min r sin theta plus cos theta dr per d theta. Kita masukin aja nih, R-nya itu kan sama dengan 4 cos theta dikali cos theta. Lalu sin theta, di sini kita masukin dr per d theta itu sama dengan min 4 sin theta. Sama, ini juga min R sin theta itu berarti jadinya min 4 cos theta dikali sin theta, dan juga cos theta dikali turunannya dr theta itu min 4 sin theta. Nah, kita di sini itu kita hitung yang bawahnya dulu terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini kan ada min 4 sin theta cos theta ya, jadinya min 4 sin theta cos theta, dan juga di sini sama aja nih, min 4 sin theta cos theta. Lanjut. Nah, baik teman-teman, lanjut nih ke ini, ke sekarang lanjutannya dari yang tadi. Kita kan tahu ya, tadi itu kan cos-nya ada 2 kan. Nah, jadi masukin aja nih, cos kuadrat theta dan juga sin tadi ada 2 tuh, maka sin kuadrat theta. Nah, di sini bawahnya juga tadi kan min 4 dan min 4 ya, jadinya min 8 kan, sin theta cos theta. Nah, di sini udah ada 4, di sini ada 4, di sini juga ada 4 nih. Maka bisa dibagi dong sama yang bawah gitu. Jadinya di sini 4 dibagi min 8 itu sama dengan min 2, 4 dibagi min 8 sama dengan min 2. Jadi min 2 sin theta cos theta. Berarti di sini udah habis kan teman-teman karena sudah dibagikan gitu. Berarti jadinya cos kuadrat theta dan juga sin kuadrat theta. Nah, kita tahu nih, ada identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat theta min sin theta sama dengan cos 2 theta. Nah, ini tuh, ini nih yang ini tuh sama kan kayak yang ini, teman-teman. Nih, kayak yang ini. Ya, sama kan ya? Nah, berarti kita bisa ubah tuh atasnya, jadinya cos 2 theta di sini nih, cos 2 tetanya. Nah, kita juga tahu nih identitas trigonometri bahwa 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Nah, kalau yang ini tuh matchingnya sama yang ini kan? Nah, jadi sin 2 theta itu masuknya ke bawah juga di sini. Karena ini masih minus ya, kita jangan lupakan minusnya. Jadi tetap pakai minus di sini.
Nah, oke, jadi langsung aja masukin. Nah, cos per sin itu kan sama dengan kotangan kan, ya udah jadinya hasilnya min kotangan 2 θ. Nah, jadi pada titik di mana, θ tersebut itu pi/4, maka kemiringan garis singgungnya itu sama dengan min cot θ 2 pi. Nah, kita masukin aja 2 pi-nya itu dengan pi/4 kan, ini. Nah, kalau misalkan jadinya gini kan, min cot 2 pi/4. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, di sini bawahnya jadi 2 kan. Nah, nanti sesuai dengan ini, min kotangan pi/2. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini ada contoh 2-nya nih. Nah, di sini tuh kita tahu kan bahwa R-nya itu sama dengan 1 min cos θ, di mana terdapat garis singgung horizontal, garis singgung vertikal, atau titik singularnya juga, dan titik singular ya, ini tuh. Nah, garis singgung horizontal itu di sini akan terjadi ketika dy dθ sama dengan 0 dan juga dx dθ sama dengan tidak sama dengan 0. Lalu garis singgung vertikal itu hanya akan terjadi ketika, nah ini kebalikannya nih dari yang itu, dy dθ tidak sama dengan 0 dan juga dx dθ sama dengan 0. Perhatikan tandanya ya teman-teman. Nah, titik singular itu semuanya sama dengan 0, jadi dy dθ sama dengan 0, dx dθ sama dengan 0. Oke, kita masukin aja ke persamaan yang udah kita tahu ini. Kan X kan sama dengan R cos θ ya, dan dia sama dengan R sin θ. Kita substitusiin aja R yang di atas tadi ke sini, maka jadinya 1 min cos θ dikali cos θ, dan juga Y-nya itu 1 min cos θ dikali sin θ. Oke. Nah, itu sebenarnya tuh ada gambar teman-teman. Nah, ini tuh berada pada kuadran 1, dan ini tuh berasal dari 0 sampai 2 pi. Jadi θ itu ada di sekitaran sini teman-teman. Nah, oke. Kita masukin aja, kayak turunin lagi aja, tapi mungkin kalau kesusahan bisa pakai UV aksen ya. Nah, UV aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. U-nya itu sama dengan 1 min cos θ, V-nya itu cos θ. Nah, ini nih, ini U-nya, ini V-nya, gitu ya. Maka turunan dari, U itu 1 min cos θ itu, kan min cos ya, min cos berarti kalau turunin jadi sin aja kan, sin θ. Nah, kalau ini cos θ nih, ini gak ada minus, jadi atasnya sin kan, itu turunannya sin kan, jadi minus sin θ. Kita masukin aja rumusnya dx dθ-nya, masukin kayak ini, yang ini, rumus ini ke sini. Nah, ini tuh berarti U aksen dikali dengan, V, lalu di sini ada U dikali V aksen. Kita kali aja, maka jadinya sin θ cos θ, ini sin θ cos θ dikurangi 1 min cos θ dikali sin θ, karena ini kan min ya, ini min jadi minus. Gitu kan. Nah, ini sin θ dikali sin θ. Ini maka sin θ kita keluarin dulu guys, sin θ di depan gitu. Jadi ini ada cos θ dikali min 1 dikurangi cos θ-nya, sehingga jadinya ini kan ada cos, ini ada cos. Jadi ada 2 cos θ minus 1. Nah, kita harus tahu kan bahwa, di sini kalau kita ingin mencari tahu garis sini vertikalnya, dari kita itu harus sama dengan 0 kan. Di sini kita sama dengan 0 dulu. Oke, kita lanjut dulu ke next slide. Nah, sin θ itu hanya akan terjadi, 0 sama dengan 0 itu ketika θ itu sama dengan 0 atau sin pi-nya itu sin θ itu sama dengan sin pi dan juga θ itu sama dengan 2 pi gitu. Ini hanya yang ini nih, 3 ini akan menghasilkan sin sama dengan sin θ sama dengan 0. Nah, maka tadi kan persyaratannya tadi kan titik singular itu dx θ-nya dan dx θ itu harus sama dengan 0, maka ini adalah titik singularnya. Nah, kita tadi yang ini selain sin θ kan ada juga 2 cos θ ya teman-teman di bawah. Nah, ada 2 cos θ. Maka di sini 2 cos θ minus 1 itu sama dengan 0 ya. Kita, tinggal pindah ini, pindah ruaskan, maka cos θ sama dengan minus jadi positif 1, 2-nya di sini ke bawah jadi per 2. Maka di sini kalau kita pengen dapatin cos θ sama dengan setengah nih, θ itu kira-kira berapa sih? Nah, θ-nya itu sama dengan pi/3 atau 5 pi/3. Nah, ini tuh syarat untuk garis singgung vertikalnya, teman-teman. Kita tanya. Kita masuk ke yang bagian sinnya nih. Y sama dengan 1 min cos θ dikali sin θ. Ini pakai rumus yang tadi. U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, maka U-nya 1 min cos θ, V-nya itu adalah sin θ, ini sin θ. Nah, turunan dari 1 min cos θ sama dengan sin θ yang tadi dijelasin, lalu V aksennya turunan dari sin θ itu adalah cos θ. Oke, next slide. Nah, maka dari per θ-nya itu, kita tinggal tadi pakai rumus yang UV itu, kita masukin aja, maka sin θ kali sin θ ditambah 1 min cos θ dikali cos θ. Ini sin θ ada 2 nih, jadinya sin kuadrat θ dikali 1 min cos θ dikali cos θ. Nah, langsung aja sin kuadrat θ, 1 dikali cos θ itu sama dengan cos θ. Min cos θ dikali cos θ itu sama dengan min cos kuadrat θ. Kita harus ingat nih, identitas trigonometri, bahwa sin kuadrat θ, atau yang ini nih, yang ini, itu sama dengan 1 min cos kuadrat θ. Nah, masukin aja ke sini berarti jadinya, kita ubah ya, jadi 1 min cos kuadrat θ plus cos θ min cos kuadrat θ. Tuh. Nah, berarti kita lanjutin aja ke bawahnya, jadinya 1 plus cos θ min 2 cos kuadrat θ, karena ini ada 2 ya. Ini. Nah, lalu kita bisa pisahin masing-masingnya 1 min cos θ dikali 1 plus 2 cos θ-nya. Kita kan pengen tahu nih, garis singgung horizontalnya itu dengan D per θ sama dengan 0, berarti kita sama dengan nolin semua nih. Nah, kita pertama yang bagian sini dulu, yang 1 min cos θ ya. Nah, 1 min cos θ kan kalau misalkan kita ubah berarti jadi cos θ sama dengan 1 ya. 1. Nah, yang ini nih, yang ini. Cos θ sama dengan 1, maka kalau kita pengen dapet cos θ sama dengan 1, θ-nya itu harus 0 atau 2 pi. Nah, itu sama aja kayak yang tadi, kayak itu titik singular ini tuh. Coba yang ini teman-teman, yang ini. Itu tuh kita berarti dapetnya jadi cos θ
Nah, ini sama dengan -1 ya, karena di sini positif jadi -1 di sini ya, sorry. Nah, ini karena ininya positif sebelumnya, maka di sini jadi minus. Karena ini kali sebelumnya, maka di sini jadi bagi. Jadi cos min setengah. Nah, tetanya berapa sih kalau misalnya kita pengen hasilnya itu min setengah, maka tetanya itu harus 2pi/3 dan juga 4pi/3. Nah, ini adalah garis singgung horizontalnya. Nah, maka demikian hasilnya garis singgung horizontal jadi pada 2pi/3 dan pi sama dengan 4pi/3. Mohon maaf, theta sama dengan 2pi/3 dan juga theta sama dengan 4pi/3. Lalu garis vertikal jadi pada theta sama dengan pi/3 dan juga theta sama dengan 5pi/3. Serta simulasinya jadi pada theta sama dengan 0 dan juga 2pi. Lanjut bahas mengenai di sini ada materi keduanya, yaitu arus singgung pada kurva polar di titik asal. Ya, di sini asumsikan bahwa R itu sama dengan 0. Nah, dr dθ-nya atau turun dari R itu tidak sama dengan 0 ketika θ sama dengan θ 0, maka mengikuti rumus bahwa kemiringan garis singgung pada kurva detik asal saat θ sama dengan θ 0 adalah, ini rumusnya ya teman-teman, ini kan R 0 nih, terus di sini 0. Nah, plus sin θ, dr dθ, dan juga bawahnya ini kan dy/dx ya. Dy/dx nya kalau gitu sama dengan sin, kalau itu sama dengan cos, maka jadinya 0 plus cos θ dr dθ. Langsung aja nih kita masukin di sini. Maka jadinya sin theta, kan ini kan coret ya, coret. Nah, ini juga, ini 0, jadi sin theta cos theta ini sama dengan tan theta. Nah, tan theta itu merupakan kemiringan dari garis theta sama dengan theta 0. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa garis ini bersinggungan di kurva di titik dengan kurva di titik asal. Oke. Di sini terdapat contoh soalnya. Contohnya nih, bunga mawar 3 kelopak R sama dengan sin 3 theta, mohon maaf, memiliki 3 garis singgung di titik asal yang ditemukan dengan misalkan persamaan sin 3 theta sama dengan 0. Ini gambar yang tersedia, teman-teman. Nah, R itu sama dengan 0 kan, tadi kita udah ketahui kan, asumsikan R sama dengan 0. Dari sini nanti ketahui nih, persamaannya sin 3 theta sama dengan 0, maka sin 3 theta sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita pengen kayak tetanya sin 3 theta sama dengan 0, kira-kira tetanya berapa ya, teman-teman? Nah, itu bisa tahu kalau kita pengen sin tetanya sama dengan 0, maka tetanya bisa 0, bisa juga pi/3, bisa juga 2pi/3. Nah, lanjut, kita cek dr dari tetanya ya. Kan R itu kan sin 3 theta nih, maka turunan dari sin itu adalah cos. Ya kan, turunan dari sini itu adalah cos kan. Nah, ini kan ada, 3-nya nih bisa ke depan ini, jadinya 3 dikali cos dikali 3 theta yang di belakang. Jadinya 3 cos 3 theta. Nah, ini sesuai, dia tidak sama dengan 0, berarti benar kan ya ini? Maka garis singgungnya itu adalah 0, pi/3, dan juga 2pi/3. Di sini, materi ketiga yaitu ada panjang busur, kurva polar. Nah, di sini diketahui bahwa rumus untuk panjang busur kurva polar R sama dengan F theta dapat diturunkan dengan menyatakan kurva dalam bentuk parametrik. Jika tidak ada segmen kurva polar R sama dengan F theta yang dilalui lebih dari satu kali saat theta bertambah dari alfa ke beta, dan jika dr theta kontinu untuk theta lebih besar dari alfa dan lebih besar sama dengan alfa dan juga lebih kecil sama dengan beta, maka panjang busur L dari theta sama dengan alfa ke theta sama dengan beta adalah. Nah, ini rumusnya teman-teman, di sini ada rumusnya, agak sedikit sulit terlihatnya seperti sulit ya. Saya juga tadi mikirnya seperti itu sih, dan agak sedikit sulit sih. Ini A sama dengan akar dari integral alfa menuju beta, F0 kuadrat plus F aksen 0 kuadrat di theta sama dengan integral alfa ke beta, akar, karena di sini F0 sama dengan R ya, jadi belajar R kuadrat dan F aksen itu sama dengan d theta ya, maka d theta kuadrat d theta. Terus soal ini teman-teman, tentukan panjang busur spiral R sama dengan E pada gambar di bawah ini, yang ini. Di bawah antara theta sama dengan 0 dan theta sama dengan pi. Ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya sejujurnya salah ya, ini harusnya R pangkat theta. Nah, harusnya seperti itu soalnya. Oke, lanjut. Maka ini kita masukin aja R-nya itu sama dengan E pangkat theta kuadrat, maka turunan dari E pangkat theta itu sama dengan tetap ya, E pangkat theta kuadrat D theta-nya. Nah, karena ini ada 2 yang sama, langsung aja ditambahin. Jadinya akar 2, E pangkat theta D theta. Oke, kita masukin aja, ini bisa kedepanin ya, akar 2-nya dan E-nya. Maka akar 2 E pangkat theta itu kita hitung dari 0 sampai, pi. Nah ini, dari 0 sampai pi. Karena kan di sini kan, theta sama aja, theta sama dengan alfa, theta sama dengan beta. Jadi kalau kita rumusnya beta sama alfa, sama aja theta dan theta. Langsung dimasukin, lalu kita hitung manual aja, jadinya akar 2, maka E pangkat pi dikurangi E pangkat 0. Nah, akar 2 E pangkat pi dikurangi E pangkat 1 kan sama dengan 1 ya. Jadinya akar 2 dikali E pangkat pi dikurangi 1, nah itu pakai kalkulator hasil jadi 31,3. Sini lanjut ada luas dalam koordinat polar. Nah, di sini tuh misalkan alfa dan beta adalah sudut-sudut yang memenuhi kondisi di mana beta itu lebih besar dari alfa dan juga lebih kecil sama dengan alfa plus 2 pi. Dan misalkan f theta itu adalah kontinu dan non negatif, untuk theta itu lebih besar sama dengan alfa dan juga lebih kecil sama dengan beta, cari luas daerah R yang dibatasi oleh kurva polar, R itu sama dengan f theta, sinar theta sama dengan alfa dan theta sama dengan beta.
Nah, dalam koordinat polar, lebih baik membagi daerah menjadi irisan atau wedges menggunakan sinar. Jika delta theta k kecil, maka kita dapat memperkirakan luas AK dari irisan ke K dengan luas sektor yang memiliki sudut pusat delta theta k dan jari-jari F theta k. Kita rumusnya di sini masih mirip-mirip sama yang sebelumnya, pakai integral gitu. Jadi di sini ada integral alfa menuju beta setengah F theta kuadrat d theta. Maka jadinya sama dengan integral alfa menuju beta setengah R kuadrat d theta ya. Contoh soalnya, tentukan luas daerah di kuadran pertama yang berada dalam radioid R sama dengan 1 min cos theta. Kuadran pertama ya teman-teman berarti ada di sini. Nah, jawabnya di sini. Daerah dan garis radial tipikal ditunjukkan pada gambar. Ini mungkin gambar dari next slide ya teman-teman. Agar garis radial mencapai daerah tersebut, theta harus bervariasi dari 0 hingga theta per 2. Jadi dengan alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan pi per 2, kita memperoleh. Nah, benar. Gambarnya dari samping. Maka A sama dengan integral alfa menuju beta, di sini setengah R kuadrat theta ini rumusnya. Kita masukin aja tadi R itu 1 min cos theta ya, kuadrat theta. Kita setengahnya bisa kedepanin, ke sini. Jadi ini kuadratin aja nih teman-teman, jadinya 1 min 2 cos theta plus cos kuadrat theta, kuadrat d theta. Kita harus ingat identitas trigonometri. Kayak kita harus ingat terus nih identitas trigonometri nih. Kita harus cocok tani banyak. Nah, itu cos kuadrat theta itu sama dengan 1 plus cos 2 theta dibagi 2. Nah, itu berarti yang ini kan, nah ini. Nah, kita ubah jadi kayak gini. Setengah integral dari 0 sampai pi per 2, 3 per 2 dikurangi 2 cos theta plus setengah cos 2 theta, d theta. Cos theta kuadrat d theta. Oke, kita langsung aja nih, kita masukin maka setengah 3 per 2 theta min 2 sin theta plus 1 per 4 sin 2 theta dari 0 sampai pi per 2. Kita masukin 1 per 2, 3 per 2. 1 per 2 dikali 3 per 2 dikali pi per 2 min 2 sin, masukin tetanya pi per 2, 1 plus 4 sin 2, pi-nya tetanya pi per 2. Nah, kita hitung aja yang di dalam dulu ya teman-teman. Berarti ini kan sin pi per 2 itu sama dengan 1 ya, jadinya 1 di sini ya. Nah, sin pi itu sama dengan 0, jadi 1 per 4 kali 0 ya 0, min 2 kali 1 ya min 2. Di sini kali aja yang depannya, jadinya 3 per 8 pi sama dengan min 2. Oke. Nah, ini jawabannya teman-teman. Kita next. Kita menggunakan simetri. Contohnya nih, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva mawar atau Ross curve R sama dengan cos 2 theta. Menunjuk pada gambar yang ini dan menggunakan simetri. Luas di kuadran pertama yang disapu untuk tetanya itu di sini kan ada keterangan ya teman-teman dari gambarnya ya. Ini dari 0 sampai pi per 4. Maka dari sini dari 0 sampai pi per 4 adalah 1/8 dari total luas dalam mawar. Karena ini kita pasang gambar. Ini mawar gini kan teman-teman. Tuh, kita lagi gambar ya. Oke. Nah, oke. Itu cuma 1/8 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tuh kayak ada 8 bagian lah. Nah, ini salah satunya yang ini. Oke, jadi kita masukin aja nih rumusnya. Yang tadi rumusnya integral dari alfa ke beta setengah R kuadrat d theta. 8 ini tuh kita bisa masukin disimpan di depan. Nah, oke, masukin aja R itu sama dengan cos 2 theta, d theta. Kita lagi-lagi harus mengingat identitas trigonometri. Cos kuadrat X itu sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Maka di sini cos 2 d theta yang ini sama dengan 1 plus cos ini kan 2 ya. X itu berarti 2 theta kan. Jadinya 2 dikali 2 theta 4 theta per 2. Lanjut. Maka oke, lanjut ya di sini. Di sini tuh maka di sini 4 kita coret dengan 2 jadi hasilnya 2 yang di sini. Lalu kita turunin kan, kita integralin maksudnya. Nah, ini tuh berarti 4-nya 1/4 ya kan yang ini 4 sin turunan dari cos adalah sin, tetanya tadi kan pi per 4 ya. Maka di sini pi per 4. Maka jadinya 2 pi per 4 plus 1/4 4 sin pi per 4. Maka jadinya kita masih tulis ulang di sini dan kita masukin aja pi per 4 itu sama dengan 0. Jadi di sini ini kan coret-coret 1 itu dikali 0 0, maka di sini jadinya ini 4 tadi dicoret dengan yang ini, jadi ini 2. A-nya sama dengan pi per 2. Nah, oke ini yang terakhir teman-teman, di sini ada titik potong grafik pola. Oke lanjut ya teman-teman, di sini berarti ada titik potong adalah titik yang sama yang dilalui oleh dua kurva polar. Contohnya, R sama dengan 1 min cos theta dan R sama dengan 1 plus cos theta berpotongan 3 titik. Ada titik asal, ada 1, pi per 2 dan juga 1,3 pi per 2. Maka kita jawab di sini. Karena tipe titik yang sama kan, jadinya R1 sama dengan R2. Maka 1 min cos theta sama dengan 1 plus cos theta. Kita tinggal pindahin jadinya min 2 cos theta sama dengan 0. Nah, cos theta itu sama dengan 0 kan, jadi pi-nya itu berapa sih gitu. Nah, pi-nya itu theta itu berapa sih? Nah, theta itu adalah pi per 2, 3 pi per 2. Kita yang dulu hitung yang ini. 1 min cos theta sama dengan 0, maka min cos theta sama dengan min 1 kan. Nah, jika kita pengen cos theta sama dengan 1, maka pi-nya tetanya harus 0. Kalau yang ini sekarang. Yang ini 1 plus cos theta sama dengan 0, maka cos theta sama dengan min 1, itu berapa sih kira-kira? Nah, itu tuh tetanya sama dengan pi. Pi itu kan sama dengan 180 derajat tuh, teman-teman. Nah, itu kita bisa cari tahu sendiri lah. Nah, oke. Maka di sini R-nya itu yang ini 1 plus cos theta, maka 1 plus 0 sama dengan 1. Yang ini nih. Yang ini ya 1, ini 1. Nah, ini tuh hanya memberikan titik 1, pi per 2, yang ini pi per 2, ini pi per 2. Dan ini juga dan 1,3 pi per 2. Ini 3 pi per 2. 3 pi per 2. Titik asal terlewatkan karena kedua kurva melewati pol pada nilai theta yang berbeda. Nah, karena ini tetanya di sini pi ya. Yang ini tetanya itu beda lagi nih ini. Jadi ini tuh titik asal terlewatkan ya, teman-teman. Berarti di sini tidak berpotongan di 3 titik ya, hanya di sini dan juga di sini.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak, presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan apabila ada kekeliruan, kesalahan, atau mungkin, baik dalam penulisan atau baik dalam, ucapan, saya mohon untuk dimaafkan dan mungkin bisa, bantu diterangkan kepada saya gitu. Baik, terima kasih. Bye-bye.